Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Miftahul Khairul Anwar atau sering dipanggil dengan Pak Miftah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kurikulum Ismuba, yang mana Ismuba ini merupakan pelajaran andalan di Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah ini salah satu pelajaran unggulan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain adalah pelajaran ismubanya. Apa itu ismuba? Ismuba adalah al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Nah, di kurikulum ismuba ini konten pembelajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnahnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, yang mana yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, jadi sudah tercantum dalam buku Tarjih Muhammadiyah yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah di dalamnya. Kemudian pembelajaran PAI disajikan secara parsial. Artinya tidak disajikan al-Islam utuh, akan tetapi keimanan sendiri, Al-Quran sendiri, kemudian tareh dan juga ibadah sendiri. Kemudian pembelajaran kurikulum Ismuba juga terintegrasi dengan muatan kurikulum Merdeka. Jadi yang sebelumnya kurikulum 2013 yang mengharuskan siswa tersebut mengejar nilai, akan tetapi untuk kurikulum Merdeka lebih ke prakteknya ataupun akhlaknya. Kemudian di kurikulum Ismuba terbagi menjadi beberapa pelajaran. Al-Quran, keimanan, ibadah, akhlak, tarikh, kemuhammadiyahan, dan juga bahasa Arab. Kemudian di pembelajaran kurikulum Ismuba juga ada sertifikasi sholat. Dan sertifikasi sholat ini hanya dilakukan setahun sekali, hanya di kelas 4 saja. Bagaimana siswa berwudu dan juga salat dan juga zikir setelah sholat sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Tujuannya adalah supaya anak setelah lulus dari SD Muhammadiyah memiliki gerakan dan juga bacaan yang baik dan benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Kemudian selain 10, alhamdulillah di SD Muhammadiyah ada pelajaran tahsin dan tahfiz. Dan di antara pelajaran tahfiz tersebut intinya akhir dari itu adalah sertifikasi juz 30 ataupun juz 29 dan juz 28. Dan untuk sertifikasi juz 30 dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada semester 1 dan juga semester 2. Dan akan langsung oleh orang tua sehingga orang tua mengetahui kualitas bacaan anaknya seperti apa. Kemudian selain
al-Islam, Al-Quran, keimanan, akhlak ibadah dan bahasa Arab tidak masuk ke dalam muatan lokal akan tetapi masuk ke dalam pembelajaran ismuba yang tujuannya adalah supaya siswa mengetahui arti atau makna dalam Al-Qur'anul Karim sehingga siswa tidak hanya membaca saja akan tetapi dapat mengartikan bahasa Arab dan juga surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim dengan metode terjemah, kiroah atau membaca, metode simai atau mendengar, kemudian metode muhadasah atau pengulangan kosakata. Kemudian ada capaian-capaian dari bahasa Arab dan capaian-capaian bahasa Arab ini meliputi banyak hal. Tujuan dari bahasa Arab ini adalah agar siswa dapat mengetahui dan memahami wacana-wacana yang tersusun dalam buku tersebut. Kemudian capaian pembelajaran Al-Islam dan di Al-Islam yang pertama pelajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 berjenjang. Artinya apa? Di dalam Al-Quranul Karim yang diajarkan di kelas 1 mengajarkan tentang bagaimana pengenalan huruf hijaiyah, kemudian tanda baca harokat, kemudian menulis huruf sambung, kemudian masuk ke dalam materi-materi tajwidnya. Kemudian pelajaran keimanan, siswa juga diperkenalkan tentang bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, dan bagaimana hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian di pelajaran akhlaknya siswa mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari karena memang di pelajaran akhlak ini menjelaskan tentang berbagai macam akhlak atau budi pekerti yang baik sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi ibadah. Di dalamnya siswa mengenal macam-macam sholat wajib dan juga sholat sunnah. Dan juga siswa mempraktikkan macam-macam sholat sunnah, bagaimana cara mengerjakan sholat tahajud, bagaimana siswa mengerjakan sholat istisqa dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian siswa juga mampu melafalkan azan dan iqamah secara jelas sehingga siswa dari SD Muhammadiyah mampu melafalkan azan dengan baik di lingkungannya tersebut. Kemudian siswa mampu melafalkan bacaan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Tarjih Muhammadiyah yang berdasarkan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain itu, selain ibadah-ibadah mahdoh, ada juga ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu akikah, kurban, dan juga mengenal makanan-makanan yang halal dan juga makanan yang haram yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian di pelajaran tarikh, siswa mengenal sejarah para nabi dan rasul, mampu meneladani kisah nabi dan rasul, mampu mempraktikkan akhlak para nabi dan rasul dan disajikan secara lengkap insya Allah. Kemudian kemuhammadiyahan. Siswa mengenal lambang Muhammadiyah. Kemudian siswa mengenal pendiri dan tujuan Muhammadiyah dan serta siswa mengetahui sejarah awal berdirinya Muhammadiyah. Nah, itu kurang lebih sedikit mengenai kurikulum Ismuba. Mudah-mudahan ayah dan bunda dapat mengetahui bagaimana kurikulum Ismuba ini dan dari kami mohon maaf apabila ada dalam kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.